calon jemaat Tuhan, pada setiap akhir bulan Oktober, gereja-gereja Tuhan seluruh dunia memperingati akan hari reformasi gereja. Dan kalau kita ingat akan reformasi gereja, maka kita perlu tahu akan 5 hal penting yang diperjuangkan oleh Martin Luther. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hamba-Mu menjelaskan firman Tuhan dengan hikmat, dengan bimbingan, dengan kebenaran Tuhan. Berfirmanlah kepada kami, berbicara kepada kami lewat lidah hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sola fide, hanya oleh iman. Tanggal 31 Oktober 1517 itu yang diperingati sebagai hari reformasi gereja. Nah, ada 5 sola yang dihasilkan oleh reformasi gereja sekitar 500 tahun yang lalu. Yang pertama adalah sola gratia, hanya anugerah Allah saja. Yang kedua adalah sola fide, hanya melalui iman. Yang ketiga adalah sola Christos, hanya melalui Kristus seseorang bisa diselamatkan. Yang keempat adalah sola scriptura, hanya Alkitab yang adalah firman Tuhan. Bukan ada otoritas yang lain, hanya Alkitab yang adalah firman Tuhan. Dan yang kelima adalah soli deo gloria, segala kemuliaan hanya bagi Allah. Tokoh reformasi gereja adalah Martin Luther, seperti yang saudara lihat dalam gambarnya itu. Nah, ini sebagai 5 penting. Sola scriptura, sola gratia, sola fide, solus Christus, dan soli deo gloria. Nah, kita mempelajari satu persatu. Yang kita pelajari pada saat ini adalah sola fide. Ibrani 11 ayat 1 dan 6. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat 6, Ibrani 11, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya, keselamatan kekal bagi jiwa umatnya. Saya sebut umatnya adalah umat pilihan Allah. Ya. Keselamatan kekal bagi jiwa umatnya diterima hanya melalui iman. Hanya melalui iman kepada karya Kristus di salib. Bukan berdasarkan jasa-jasa kita. Ya, nggak ada jasa kita. Hanya melalui iman saja. Apakah iman itu? Iman itu dari kata pistis yang berarti fidelity. Fidelity, kesetiaan. Apa maksudnya fidelity di sini? Kesetiaan pada tugas atau tugas seseorang, tugas dari pribadi atau dari Allah, kita setia. Ya. Atau kesetiaan pada janji. Ya, kesetiaan pada janji yang kita ucapkan kepada orang lain maupun kepada Allah Sang Pencipta kita. Kesetiaan. Jadi iman adalah kesetiaan kepada semua perintah dan janji-janji Allah. Kita setia pada semua perintah dan semua janji Allah. Kalau kita mengikuti perintahnya, maka semua janji berkat Tuhan akan terjadi dalam hidup umat Tuhan. Kalau umatnya menolak, melanggar perintahnya, ya Tuhan akan mendatangkan teguran dan hukuman, ya, disiplin. Ya, nah kita akan melihat tentang ajaran yang keliru tentang yang disebut oleh sebagian orang tentang iman. Padahal itu ajarannya keliru. Ya. Yang pertama, iman itu dianggap mengabaikan perbuatan baik. Kalau orang sudah beriman cukuplah, mereka nggak memusingkan lagi tentang perbuatan baik. Untuk mendapat keselamatan syaratnya hanya beriman kepada korban Kristus, betul. Hanya untuk seorang diampuni dosanya hanya melalui beriman kepada korban Kristus di atas salib 2000 tahun yang lalu. Betul itu.
Keselamatan kalian itu bukan hasil usahamu sendiri. Itu kata Rasul Paulus ya. Itu adalah anugerah Allah. Jadi tidak ada seorang pun dapat menyombongkan dirinya tentang hal itu. Itu dalam terjemahan Sariri. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Jadi keselamatan kita umat Tuhan itu karena anugerah Allah saja. Melalui pengorbanan Yesus di atas salib. Jadi jangan ada seorang pun yang menyombongkan diri. Namun ini penting. Namun setelah bertobat, perbuatan baik itu adalah sebagai buah pertobatan. Dan perbuatan baik itu harus mengikuti. Setelah orang itu mengatakan saya bertobat, meninggalkan dosa, mengikuti Tuhan Yesus saja. Maka salah satu hasilnya adalah buah pertobatan dalam tingkah laku sehari-hari. Iya, saya ambil contoh satu jam yang besar, ya, merek yang terkenal dari Yonghan. Ya. Kalau kita melihat jam yang besar ini, kita melihat ada mekaniknya, ada mesinnya yang di dalam. Ya, yang di dalam nggak kelihatan, karena letaknya di dalam. Tetapi yang manusia lihat adalah yang di luar, yaitu jarumnya. Jadi kalau mesinnya sedang diperbaiki sehingga dicopot, ya tentunya jarumnya nggak bergerak, hanya di satu angka itu saja. Ya. Tapi kalau mesinnya ada tapi jarumnya nggak dipasang, jadi orang nggak tahu ini jam berapa, cuma bunyinya aja, tuk tak tuk 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 tak tuk tuk, tapi nggak tahu orang ini jam berapa. Jadi mesin yang di dalam tuh menunjuk pada iman yang gak kelihatan, yang letaknya dalam hati, tapi dinyatakan lewat perbuatan, lewat jarum yang di luar itu. Itu sebagai contoh saja, ilustrasi saja. Nah, Matius 3 sampai ayat 8 dikatakan jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Itu kata Yohanes Pembaptis ya. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Yakobus 2 ayat 17, Rasul Yakobus berkata apa? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Iman yang hidup adalah iman yang menghasilkan pertobatan, buah pertobatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, iman tuh letaknya dalam hati, orang nggak bisa lihat, hanya Allah yang bisa lihat. Tapi yang orang lihat adalah perbuatan yang diubahkan oleh firman Tuhan, ya, oleh kuasa Roh Kudus, dan kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Iman itu dilihat oleh Allah, karena iman itu letaknya dalam hati. Tetapi perbuatan baik itu dilihat oleh manusia. Jadi kalau orang berkata, lihat imanku besar. Orang gak bisa lihat imanmu. Karena iman itu letak dalam hati. Hanya Allah yang bisa lihat. Orang hanya bisa lihat perbuatan baikmu sebagai hasil daripada imanmu. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya keterangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Iman, terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Kalau orang melihat perbuatanmu yang baik sebagai umat Tuhan, maka mereka memuliakan Bapa kita di surga. Ya, mengapa sebagian orang tertarik pada Buddhisme? Kita lihat gambar nih, dua orang terkenal ini, ya, sedang bergandengan tangan, ya. Nah, mungkin pertama karena dari Buddhisme mereka tertarik pada kesederhanaannya. Sehingga seorang tokoh bintang film terkenal sangat menghargai akan tokoh Buddhisme. Ya. Yang kedua, mengapa orang tertarik pada Buddhisme? Karena di Buddhisme mereka mengklaim kami mendapatkan damai. Tapi damai sebatas apa? Damai sebatas perasaan. Saya ulangi. Mereka lewat bertapa, lewat bersemedi,
Mereka dapat damai. Damai tapi apa? Damai sebatas perasaan. Seperti orang dengarkan musik klasik, kalau bagi mereka yang dengar musik, yang senang musik klasik, atau mereka senang akan gending Jawa gitu ya. Pada siang hari mereka dengar gending itu, mereka rasa ada damai. Damai sebatas perasaan. Ini penting. Bukan damai dengan Allah. Ini penting ya. Damai dengan Allah itu damai roh yang sifatnya rohani. Roma 5 ayat 1 itu. Karena kita percaya pada Yesus, kita didamaikan dengan Allah. Tapi lewat meditasi, lewat bertapa, lewat mengucapkan berbagai macam mantra mungkin, mereka dapat damai. Tapi damai sebatas perasaan. Bukan damai dengan Allah. Kita perlu paham itu. Ya. Iya. Kekristenan dimulai dengan awal yang sederhana. Awal yang sederhana. Lukas 2 ayat 12. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Palungan. Ya. Di kandang hewan. Di kandang keledai. Yang ada pada waktu 2000 tahun yang lalu itu. Ya. Nah, ada satu film yang terkenal yang sudah cukup lama, film namanya film Yesus. Ini diterjemahkan ke dalam banyak bahasa di dunia, ya. Termasuk bahasa Indonesia sudah. Ya. Dalam film Yesus itu, berdasarkan mereka buat film itu berdasarkan Injil Lukas tahun 1979 ya. Ada tulisan pada awal daripada film itu, saudara perhatikan. Tulisannya gini, Christianity started with a very humble beginning. Kekristenan dimulai dengan permulaan yang sangat sederhana. Itulah Yesus lahir di kandang yang hina, ya, karena waktu itu tidak ada penginapan. Ya, akhirnya mereka Yusuf dan Maria mengambil kandang, ya, untuk melahirkan bayi Yesus. Jadi memang Christianity started with a very humble beginning. Oke. Yesus berkata bahkan dalam Matius 8, serigala punya liang, burung punya sarang, tapi anak manusia itu Yesus tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Ya, dunia yang berdosa menolak kedatangan Sang Mesias itu. Filipi 2 ayat 6 sampai 11, Rasul Paulus menuliskan apa? Yang walaupun dalam rupa Allah, Sang Firman itu ya, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, tapi telah mengosongkan dirinya. Sang Firman telah mengosongkan dirinya, berdiri sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Salib adalah benda yang sangat hina. Hanya penjahat yang tidak bisa lagi diampuni kesalahannya itu divonis dengan hukuman di salib. Dan Yesus pada waktu menjelma, Sang Firman ketika menjelma dalam bentuk manusia itu, ya, rela memikul dosa umatnya dengan rela memikul salib. Disalibkan. Itulah sebabnya Allah Bapa sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, agar dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi, yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya. Mungkin saudara masih ingat satu lagu yang terkenal, lagu zaman dulu. Dia Tuhan, Dia Tuhan, Dia telah bangkit dari kubur dan Dia Tuhan. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Ya, tapi dimulai dengan kekristenan dimulai dengan permulaan yang sangat sederhana. Dan diakhiri dengan kebangkitan Yesus
Yesus naik kembali ke surga dan akan datang pada hari kiamat nanti. Puji Tuhan. Ya, ini penting statement ini. Saat merendahkan diri, Yesus bersikap aktif. Dikatakan dia mengambil rupa seorang hamba dan taat sampai mati. Jadi saat merendahkan diri, Yesus bersikap aktif dengan inisiatifnya. Tapi saat pemuliaan, Yesus bersikap pasif. Biar Bapa sendiri yang meninggikan dia dan memberikan kepada dia nama dan segala nama, Yesus diam saja. Ya, saat pemuliaan Yesus bersikap pasif. Sikap demikian kontras sekali dengan sikap kebanyakan manusia yang berdosa. Manusia yang berdosa bersikap kontras dengan sikap Yesus itu. Manusia yang berdosa bersikap aktif untuk meninggikan dirinya, ya, dan sangat pasif untuk merendahkan diri mereka. Sikap orang berdosa memang bertentangan sekali dengan sikap Yesus. Ya. Ini kita perlu pahami. Oke. Bandingkan sikap kontras dari Lucifer. Lihat ya, Yesaya 14 ayat 13-14. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Wah, berusaha menyombongkan diri ya. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang langit. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Ini sikap daripada Lucifer yang selalu aktif mau meninggikan dirinya. Kayaknya Tuhan hukum dia, karena dia begitu sombong. Namun tekad Sang Firman yang hidup, Filipi 2, berbanding terbalik dengan sikap daripada Lucifer. Ya, dikatakan yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi sikap daripada Sang Firman hidup itu berbeda sekali, kontras dengan sikap Lucifer yang berusaha menyombongkan diri. Ya, dan akibatnya juga kontras. Akibat yang dialami oleh Lucifer bagaimana? Sebaliknya, kata firman Tuhan ya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat yang paling dalam di liang kubur engkau diturunkan. Itu terjadi pada diri Lucifer, yang kemudian karena diturunkan, dicampakkan ke bumi, Lucifer menjadi iblis atau setan. Setan atau iblis cuma satu pribadi. Ya, tapi yang banyak yang ada di bumi ini, yang banyak jumlahnya berapa nggak tahu ya, itu namanya daimonia, the demons, roh-roh jahat. Itu adalah pengikut setan. Setan ini cuma satu. Setan atau iblis itu cuma satu. Satanas atau diabolos itu cuma satu pribadi. Yang banyak adalah the demons, daimonia. Roh-roh jahat. Ya. Dan yang terjadi pada Yesus ketika Yesus itu rela berkorban, rela merendahkan diri, dan Tuhan Yesus diberikan pemulihan yang luar biasa oleh Allah Bapa. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, name above all names, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristuslah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Puji Tuhan.
Oke, ajaran yang keliru tentang iman. Ajaran keliru yang kedua adalah iman itu oleh sebagian orang disamakan dengan sugesti diri. Iman yang benar tuh harusnya orientasinya pada kehendak dan perintah Allah. Itu iman yang benar. Tapi sugesti diri orientasinya pada ambisi pribadi manusia. Itu ya. Jadi sekali lagi iman jangan disamakan dengan sugesti diri. Iya, contohnya apa ini? Nah, kalau kita baca 1 Samuel 4 ayat 5, itu bangsa Israel waktu berperang dengan Filistin, ya. Ketika mereka terlihat kalah, akhirnya yuk kita ambil tabut Allah dari kemah suci. Wah, ketika tabut itu sampai di medan perang, wah, orang-orang Israel waktu itu bersorak-sorai. Segera sesudah tabut perjanjian Tuhan itu sampai ke perkemahan, bersoraklah seluruh orang Israel dengan nyaring sehingga bumi bergetar. Ya, mereka mensugesti diri, kita pasti menang melawan Filistin. Pertama-tama orang Filistin, wah kaget mereka, wah bahaya kita kalah deh. Sudah datang tabut mereka, tabut Allah mereka. Tapi sebagian orang Filistin lagi berkata, jangan takut, jangan gentar, ayo teguhkan hatimu, bulatkan tekadmu, ayo berperang. Ternyata setelah mereka berperang, kalah orang Israel. Lalu kita bertanya, kan sudah ada tabut Allah dibawa ke medan pertempuran, kok tetap kalah? Nah ini ya. Ya kalahlah mereka. Iya. Kenapa mereka kalah? Kenapa orang Israel kalah? Mereka kalah dari orang Filistin karena hidup umat Tuhan waktu itu nggak sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga Tuhan tuh menuntut pertobatan dari mereka. Jadi nggak bisa mereka pakai tabut Allah untuk jadi bahan untuk mereka, oh kita menang karena ada tabut Allah. Oh, tidak demikian. Tabut Allah tuh jangan diberhalakan. Kalau kita hidup nggak sesuai dengan kehendak Tuhan, kalau mereka umat Tuhan tidak hidup tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tetap mereka kalah di hadapan lawannya. Ya. Oke. Nah, Yosua 1 ayat 1-3. Konteksnya adalah harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah perintah Tuhan lewat Yosua. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Itu janji Tuhan. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Janji Tuhan kepada Yosua yang akan memimpin menggantikan Musa. Tetapi ini penting. Kalau mereka bertindak tidak sesuai dengan perintah Tuhan, mereka akan kalah. Makanya harus kembali pada ketaatan pada perintah Tuhan. Ya, kalau mereka nggak sesuai, ya mereka kalah. Yosua 7 ayat 1. Tapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu karena Ahan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu, lalu bangkitlah murka Tuhan kepada orang Israel. Jadi mereka kalah dari suku Ai yang relatif lebih kecil daripada suku Yeriko waktu itu. Yeriko mereka bisa taklukkan, mereka bisa hancurkan temboknya yang besar itu. Tapi terhadap suku Ai mereka kalah. Kenapa? Karena ada ketidaksetiaan pada perintah Tuhan yang dilakukan oleh Ahan bin Karmi. Gitu. Ya. Iya, kita ingat akan satu lagu sekian tahun yang lalu yang berjudul Kita Bisa. Waktu itu grup kelompok Indonesia akan mengikuti SEA Games, pertandingan turnamen SEA Games. Lalu diberi semangat, ayo kita bisa, kita bisa. Ya. Sebagian kata-katanya begini, why ya, satukan jiwa dan hati, berpegang tangan dalam mimpi yang sama, tunjukkanlah kepada dunia. Ini kata-kata mereka ya. Kita bisa, kita pasti bisa, kita akan raih bintang-bintang,
kita bisa jadi yang terdepan, bersatu bersama dalam satu irama, terbang meraih kejayaan. Kita bisa. Ya, setelah mungkin ingat lagu itu sekian tahun yang lalu ya. Tapi ternyata mungkin sebagian orang jadi kecewa karena hasilnya tidak seperti yang mereka harapkan. Jadi saudara sekalian, ambisi pribadi tidak sama dengan iman. Ambisi pribadi tidak sama dengan kehendak Tuhan. Kalau orang tuh malas bersiap diri, kalau orang tuh hidup nggak sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak melakukan bagiannya, ya Tuhan nggak berkati. Ya, ada lagu by The Queen ya, grup The Queen yang terkenal tuh. We are the champions, we are the champion gitu ya. Ya, untuk memberikan semangat bagi grup ya dan olahraga. Ya. Tapi sekali lagi itu semua tidak sama dengan iman. Itu hanya sugesti diri yang belum tentu sesuai dengan kehendak Tuhan. Iya, ajaran keliru tentang iman adalah iman oleh sebagian orang dianggap sebagai alat yang bisa memerintah Allah dan mengatur kehendaknya. Iman dianggap sebagai alat yang bisa memerintah Allah dan mengatur kehendaknya. Percaya kepada Allah adalah taat pada kehendaknya. Ini penting. Kamu menyebut diri percaya kepada Allah, apakah kamu taat pada kehendaknya? Kalau kamu nggak taat pada kehendaknya, ya kamu nggak bisa mengklaim dirimu kamu percaya pada Allah. Iya, iman itu sebenarnya nggak perlu besar. Bahkan dikatakan kalau imanmu sebiji sesawi saja yang kecil seperti yang sudah lihat gambar itu. Yang terpenting adalah bertindak sesuai dengan kehendak Allah. Tuhan perintahkan jangan menipu, ya ikuti. Jangan mencuri, ya ikuti. Jangan berzina, ya taati perintah Tuhan. Ya, iman gak perlu besar. Yang terpenting bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Matius 17 ayat 20. Ya. Sesungguhnya sekiranya kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah. Ya. Oke. Nah, berdoa, apa maknanya berdoa dengan iman? Berdoa dengan iman tidaklah berarti memerintah Allah. Kita jadi seperti hebat gitu, kita bisa memerintahkan Allah. Kok gaya sekali kita ya. Allah kan sang pencipta kita. Kita ciptaannya, kita nggak boleh dan nggak bisa memerintah Allah. Ini pergumulan daripada Nabi Elia yang menghadapi orang-orang Israel waktu sudah tinggalkan Tuhan. Mereka menyembah Baal, Asyera. Lalu terjadilah semacam pertempuran rohani. Ayo diberi kesempatan bagi orang yang menyembah Baal, para nabi-nabi palsu itu. Ayo minta Baal turunkan api dari langit. Sudah ada persembahannya itu, korbannya itu. Tinggal minta api dari langit yang dikirim oleh Baal. Mereka teriak-teriak, mereka coba menari-nari, ternyata berjam-jam gak ada api. Ya. Lalu muncullah Nabi Elia seorang diri. Disaksikan oleh banyak orang. Lalu Elia, dia berdoa secara sederhana saja. Gak perlu teriak-teriak, gak perlu menoreh-norehkan dirinya, tubuhnya dengan hal-hal yang tajam. Ya. Dia berdoa dengan sederhana. Dia berkata, jawablah aku ya Tuhan. Supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan. Dan Engkaulah yang membuat hati mereka bertobat kembali. Sederhana saja. Lalu apa yang terjadi? Lalu turunlah api Tuhan, menyambar habis korban bakaran. Kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Jadi mengapa doa Elia manjur? Ya, karena doa Elia sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau doa Elia nggak sesuai dengan kehendak Tuhan, ya nggak manjur. Karena sesuai dengan kehendak Tuhan, ya Allah menyatakan kuasanya. Ya.
supaya disaksikan oleh orang-orang Israel, supaya mereka tahu bahwa Allah Yahweh itu Allah yang sungguh-sungguh Allah. Dia Allah yang harus kita sembah, bukan Baal dan Asyera itu. Ya. Iya, Yesus itu kita perlu tahu ya, Yesus itu tidak pernah melakukan mujizat untuk show, tak pernah. Ya, iblis mencoba Yesus waktu Yesus sehabis dia dibaptiskan itu. Iblis membawa dia ke atas bumbungan bait Allah. Itu tingginya ke lembah Kidron, di bawahnya itu sekitar 137 meter. 137 meter. Turun, kamu lompat saja. Nggak ada jaring-jaring. Nanti malaikat-malaikat itu akan menatang kau sehingga kakimu nggak terantuk batu. Wah, kalau orang melihat, ini hebat nih. Menjatuhkan dari 137 meter, nggak terantuk batu kakinya. Tapi Yesus berkata apa? Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Itulah kata Yesus kepada iblis. Ya. Jadi Yesus tuh tidak pernah melakukan mujizat untuk show. Dia melakukan mujizat untuk membawa orang-orang untuk percaya pada Tuhan. Bukan untuk show. Bandingkan misalnya gini. Nah ini orang melakukan hal ini untuk show. Beda dengan yang Yesus dalam kehidupannya melakukan banyak mujizat bukan untuk show. Oke. Ajaran keliru tentang iman adalah iman didasarkan pada penglihatan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 1. Yang tidak kita lihat. Iya. Ini ketika setelah Yesus bangkit dari kematian, Thomas waktu itu sempat nggak percaya. Lalu untuk meyakinkan Thomas ini, Yesus hadir di tengah-tengah pergumulan muridnya. Mereka menutup pintu karena mereka takut. Tiba-tiba muncul Yesus dengan ajaibnya. Lalu Yesus berkata kepada Thomas, Yohanes 20 ayat 29, kata Yesus kepadanya pada Thomas, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbagilah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi setelah Thomas melihat Yesus, dia percaya. Tapi Yesus menegur dia. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbagilah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ini penting. Kita sebagian saudara itu nggak pernah melihat Yesus secara jasmani, bukan? Kita hanya percaya melalui iman. Ya. Berbagilah mereka yang tidak melihat namun percaya. Puji Tuhan. Iman yang berdasarkan pada penglihatan membatasi kuasa dan karya Allah. Ini penting. Ada hal-hal yang ada di dunia ini, tapi kita nggak lihat. Ada, tapi nggak lihat. Misalnya yang paling nyata, angin. Angin ada, tapi kita nggak pernah lihat angin. Yang bisa kita lihat adalah hasil kerja angin. Kita lihat daun bergoyang, rumput bergoyang. Itu hasil kerja angin. Ya. Air laut ada gelombang. Itu karena hasil kerja angin. Tapi angin itu sendiri nggak bisa kita lihat. Jadi kalau orang berkata kalau aku nggak lihat, aku nggak percaya, itu bodoh orang itu. Ya. 1 Korintus 2 ayat 9, Rasul Paulus berkata apa? Tapi seperti ada tertulis, apa yang nggak pernah dilihat oleh mata dan yang tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul dalam hati manusia. Ini yang surprising ya. Nggak pernah dilihat oleh mata, yang nggak pernah didengar oleh telinga, nggak pernah muncul dalam hati manusia. Semua itu disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Maksudnya bagi orang yang mengasihi Tuhan, yang taat pada perintahnya, ada banyak hal yang surprising, yang mengejutkan. Yang mereka nggak pernah lihat dengan mata, nggak pernah didengar oleh telinga, dan yang nggak pernah muncul dalam hati mereka sekalipun. Tuhan melakukan kejutan yang positif. Allah bisa melakukan sesuatu yang belum pernah kita lihat. Yang belum pernah kita lihat.
Misalnya Matius 9 ayat 33. Dan setelah setan atau demon itu diusir, demon roh jahat itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Yang demikian belum pernah dilihat oleh orang Israel. Ya. Oke. Ajaran keliru tentang iman, yang kelima adalah iman didasarkan pada pengalaman. Ya, ada orang yang terlalu menekankan pada pengalaman, padahal iman itu melebihi daripada pengalaman. Kita lihat ya, Ibrani 11. Nah, ayat 33 sampai 37. Yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati sebab dibangkitkan. Wah, hebat sekali bukan? Terjadi mujizat luar biasa sehingga banyak orang beriman. Yaitu pada satu pihak. Tapi ayat itu nggak selesai di situ. Tetapi orang-orang lain, itu sesama orang beriman nih, membiarkan dirinya disiksa. Oh, ini gak enak ini. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan dan siksaan. Nah, ini fenomena yang berbeda sekali dengan yang kenyataan yang terjadi pada bagian yang pertama itu. Itu sama-sama orang beriman. Memang rencana Tuhan berbeda bagi tiap-tiap orang beriman. Jangan kita samakan semua orang pengalamannya sama. Tuhan punya rencana beda-beda bagi tiap orang yang beriman. Ya. Tapi yang terpenting bukan pengalaman kita, tapi yang terpenting Tuhan berkenan kepada kita atau tidak. Tuhan beserta kita atau tidak. Itu penting, itu yang terpenting. Ya. Soal pengalaman itu berbeda-beda. Ya, khotbah yang baik tidak menekankan pada pengalaman. Ini penting sekali ya. Khotbah yang baik tidak menekankan pada pengalaman. Lihat Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus, bukan kesaksian pribadi, bukan. Tapi firman Kristus. Pengalaman setiap orang itu sifatnya subjektif dan relatif, berbeda-beda. Tapi firman Tuhan tuh sifatnya objektif dan mutlak. Ini penting. Ya. Ini penting. Ya, kita lihat dua gambar ini. Sudah lihat ya. Dalam Kisah Rasul 12 kalau sudah lihat, itu ada dua kejadian yang kontras sekali. Sama-sama murid Tuhan, tapi pengalamannya berbeda. Lihat dalam dalam Kisah Rasul 12 bagian-bagian pertama, Yakobus yang adalah murid Tuhan diizinkan Tuhan mengalami mati martir. Tetapi lain pihak Rasul Petrus yang waktu itu sudah dipenjarakan dibebaskan oleh malaikat Tuhan. Sama-sama murid Tuhan, tapi rencana Tuhan berbeda bagi kedua orang itu. Yakobus bagi di hadapan Tuhan sudah selesai segala tugasnya sehingga Tuhan izinkan dia mengalami mati martir. Ya, tapi Tuhan berikan dia kekuatan. Tapi Petrus masih ada tugas di depannya sehingga Tuhan membebaskan dia dengan luar biasa. Mengirim malaikatnya untuk bebaskan Petrus dari penjara. Jadi pengalamannya berbeda. Jadi saudara sekalian, yang penting kita melakukan kehendak Tuhan. Pengalaman berbeda-beda. Ya. Oke. Ajaran keliru tentang iman. Iman bagi sebagian orang berdasarkan logika. Kita perlu pahami, ada 3 hal berkaitan dengan logika itu. Yang pertama adalah hal yang logis, yang masuk akal. Yang kedua adalah hal yang gak logis, gak masuk akal. Tapi jangan lupa ada yang ketiga, hal yang supralogis.
hal yang melampaui akal. Allah karya dan firman-Nya di wilayah supralogis. Karena beliau adalah pencipta kok. Ya. Allah karya dan firman-Nya bukan di wilayah logis atau tidak logis, tapi di wilayah supralogika. Melampaui logika. Logika manusia terbatas adanya. Nah, ini penting. Bukan dari logika kepada iman, tetapi dari iman kepada iman. Nah, ini penting. Sekali lagi, bukan dari logika kepada iman, tapi dari iman kepada iman. Ya. Bandingkan orang yang sudah mengerti secara logika, belum tentu beriman. Oke, jawabanmu logis, tapi aku belum mau percaya pada Tuhan. Nah, ini penting. Orang yang sudah mengerti tentang firman Tuhan belum tentu beriman. Ya. Tapi kita perlu jelaskan firman Tuhan dengan benar, sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Soal orang itu bagaimana reaksinya, kita serahkan kepada Roh Kudus saja yang bimbing para pendengar dan penonton. Di YouTube, firman Tuhan disampaikan YouTube, atau lewat mimbar-mimbar gereja dan lain-lain. Ya, setelah beriman, barulah mencari pengertian atau pemahaman. Ini penting sekali. Setelah beriman, barulah orang itu mencari pengertian dan pemahaman. Lihat 2 Timotius 1 ayat 12. For I know whom I have believed. Karena saya tahu kepada siapa saya sudah percaya. Jadi percaya dulu. Saya sudah percaya. Sekarang saya belajar untuk meningkatkan pengetahuan saya tentang firman Tuhan. Ini penting. For I know whom I have believed. Iya, yang benar adalah iman terhadap firman Tuhan. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Dari iman kepada hidup yang terus beriman. Dari iman yang pertama terus hidup kita beriman. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Puji Tuhan. Terus sekalian, nah kalau kita ingat satu lagu yang belum lama ya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Biar firman Tuhan jadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk pembelajaran firman Tuhan yang kami pelajari pada saat ini. Biar Roh Kudus bimbing setiap kami yang mendengarnya, agar pengertian kami akan firman Tuhan lebih dibangunkan di dasar kebenaran firman yang kami terus pelajari dengan hikmat ya Roh Kudus. Terima kasih, terus bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.